Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rizani. Saya dari kelas SI 11, nomor BP 2110 1152 610466. Pada tugas kali ini, tugas KSI, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis personil dalam pengembangan sistem informasi pada perusahaan di Sumatera Barat, yaitu PT Indah Karya Sejahtera. PT Indah Karya Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi, production house, dan konsultan politik. Perusahaan ini berdiri di Kota Padang pada tahun 2011. Sebelumnya ia di bawah naungan Cyber Muslim sejak tahun 2006. Personil pengembangan sistem informasi pada PT Indah Karya Sejahtera mempunyai 4, yaitu 1. Analis sistem analis, seseorang yang mempunyai keahlian atau kemampuan luas di bidang teknologi informasi dan bisnis, serta dapat menggunakan pengetahuan aplikasi komputer di dalam memecahkan masalah. Fungsi sistem analis yaitu yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan pengguna, yang kedua, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yang ketiga, memiliki alternatif metode pemecahan masalah yang paling tepat, yang keempat, merencanakan dan menerapkan rancangan sistem. Tugas yang harus dilakukan oleh seorang analis sistem yang pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, file-file, dan formulir yang berkaitan dengan sistem untuk merancang sistem yang baru. Yang kedua, menyusun dan memberikan rekomendasi berdasarkan data-data yang harus terkumpul. Yang ketiga, merancang suatu sistem perbaikan dan mengidentifikasikan aplikasi-aplikasi untuk penerapan pada komputer. Yang keempat, menganalisis dan menyusun biaya-biaya dan keuntungan dari sistem yang baru. Yang kelima, mengawasi kegiatan dari penerapan sistem yang baru. Personil pengembangan sistem informasi yang kedua yaitu programmer. Tugas seorang programmer adalah yang pertama, 1. Tanggung jawab yang terbatas pada pembuatan program komputer coding. Yang kedua, pengetahuan yang cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa-bahasa pemrograman yang diperlukan. Pekerjaan programmer sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi program. Yang terakhir, pekerjaan tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang, terbatas pada sesama pemrogramer, dan analis sistem yang mempersiapkan rancangan bangunan, spesifikasi program. Yang ketiga, personil sistem lainnya. Yang pertama, network atau sistem administrator, bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN, MAN, WAN. Selain itu, bertugas menjaga keamanan dan konstitusi jaringan sistem yang digunakan, termasuk hal-hal seperti menggeser komputer agar terkoneksi ke internet, menggeser server email, server FTP, server DNS. Yang kedua, teknis hardware, personel yang menetapkan konfigurasi hardware yang tepat agar dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga, database administrator, personel yang bertanggung jawab terhadap suatu sistem database, mencakup pola struktur data, integritas data, dan memberikan hak akses kepada pengguna, backup, recover, dan mengoptimalkan kinerja database. Yang keempat, dokumen, personel yang membuat dokumentasi sistem mencakup buku operasional, aplikasi, teknis, dan sistem. Yang kelima, software tester, personel yang menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat program sesuai spesifikasi. Yang keenam, web dan graphic designer, personel yang memiliki keahlian dalam mendesain untuk aplikasi berbasis grafik user interface (GUI). Seorang desainer web bertanggung jawab atas elemen visual dan multimedia dari sebuah situs. Bekerja sama dengan programmer web, mereka bertugas merancang situs baik dari segi isi maupun grafis. Seorang desainer grafis dapat bekerja di luar desain situs, seperti menjadi staf artistik pada majalah atau koran. Yang ketujuh, konsultan. Tugas intinya adalah memberi masukan atau saran akan pengembangan suatu sistem dengan software database tertentu. Tujuannya supaya perusahaan kalian lebih efektif dalam melakukan pekerjaan dengan pengeluaran yang lebih minim. Tak jarang seorang konsultan
ERP juga dituntut untuk memberi solusi pengumpulan dan pencarian data warehousing, dan data mining. Personel yang keempat yaitu penggunaan sistem user. User disebut juga sebagai end user, operator, dan user manager yang mengawasi pekerjaan end user. Yang B, manajemen memegang peran penting dalam menyetujui rencana pengembangan sistem dan penyediaan dana. Beberapa produk yang dikeluarkan PT Indah Karya Jasa dalam divisi IT yaitu sistem informasi keuangan, sistem informasi aset dan intaris, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi manajemen sekolah, terus sistem informasi database, sistem informasi akademis dan kampus, dan aplikasi lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.